Halo satelit mania, selamat datang di tutor miring. Masih banyak yang bertanya bagaimana cara menangkap sinyal dari Thaicom. Pada video kali ini saya akan bagikan tipsnya, hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mempermudah penangkapan sinyal dari satelit luar. Bukan cuma Thaicom, satelit luar apa saja yang beamnya masih mungkin ditangkap oleh alat tangkap kita, alat tempur kita. Yang sudah ahli, abaikan video ini. Untuk menjawab pertanyaan bagaimana cara tracking atau pointing parabola atau apalah istilah untuk proses mengarahkan parabola ya ke satelit Thaicom, jawabannya ya sama saja dengan cara Anda mengkondisikan parabola ke satelit Telkom. Anda harus setting receivernya, kemudian barulah mengarahkan parabola ke satelit Thaicom. Bedanya hanya pada arahnya saja. Jika mengunci transponder Telkom saja Anda belum bisa, maka perhatikan panduan berikut ini. Yang pertama harus diperhatikan, saya bagi tiga. Yang pertama tiang. Ini tiang ini harus kokoh dan tegak lurus. Jadi tiang ini sebaiknya dicor ya, supaya dia tidak gerak-gerak, itu kokoh. Kemudian tegak lurus. Itu di waterpass ya cara pemasangan tiangnya itu sebelum dicor beton. Kalau Anda tidak bisa membuat tiang yang tegak lurus, ya menyewa tukang bangunan ya untuk mengerjakan ini. Katakan saja tiangnya harus tegak lurus dan kuat, kokoh. Itu untuk tiang. Yang kedua, parabolanya masih utuh jaring-jaringnya. Bentuknya masih benar-benar parabola, bukan balingnya. Bukan baling-baling. Kalau yang pernah ditimpa pohon dan lain-lain itu perlu diperbaiki. Jadi parabolanya pastikan masih baik. Kemudian yang ketiga adalah setelan LNB. Jadi setelan LNB ini sangat krusial. Saya anggap saja untuk tiang ini mudah ya, mudah. Yang jelas kokoh, tegak lurus. Yang kemudian yang kedua tadi parabolanya, saya anggap saja parabolanya masih baik ya. Nah, setelah parabola dimasukkan ke tiang, ini ya, setelah parabola ini didudukkan ke tiang ini, yang pertama kali diperhatikan adalah besi ini. Saya berdiri di belakang parabola ya, parabolanya ini sedang mengarah ke timur. Jadi ini sebelah kiri ini ya, menghadap ke utara, ini ke selatan. Ini harus benar-benar menunjukkan utara selatan, benar-benar mengarah ke utara selatan ya. Ini harus menggunakan kompas, kemudian dicari deklinasi magnetik bumi untuk mendapatkan arah yang sebenarnya. Kalau kompas itu tidak menunjukkan utara selatan bumi ya, itu adalah utara selatan magnetik bumi. Jadi ada selisih yang disebut deklinasi magnetik bumi. Jadi itu ada cara mencarinya. Cuma kita di Indonesia selisihnya hanya sangat kecil. Deklinasi magnetik bumi maksudnya itu sangat kecil. Jadi gunakan saja kompas untuk panduan arah ini. Setelah didapatkan arah yang tepat, kedua baut ini dikancing. Perhatikan ada baut ini juga, ini yang disebut baut setelan. Mereka menyebutnya baut inklinasi ya. Ini setelan kemiringan ya, setelan inklinasi. Jadi ini baut inklinasi. Ini untuk menyetel kemiringannya. Jadi tadi setelah pertama didapat arahnya, itu sebenarnya asimut ya. Arah utara selatan dari besi ini, penyangga dari besi yang ini. Setelah didapat ini kedua baut ini dikuatkan, kemudian menyetel inklinasinya, kemiringan utara selatan dari parabola ini. Jika Anda berada di khatulistiwa, ini waterpass saja lurus, karena satelit itu di jalur khatulistiwa semua. Jadi ketika posisi Anda terletak di bagian selatan khatulistiwa, berarti sudut kemiringannya ini, inklinasinya ini semakin besar, artinya semakin condong ke utara. Jika Anda berada di sebelah utara, di atas garis khatulistiwa atau di sebelah utara khatulistiwa, berarti parabola Anda harus condong ke selatan. Inilah setelannya baut ini. Semakin jauh Anda ke utara dari khatulistiwa, berarti semakin condong ke selatan, semakin miring ke selatan besi yang ini. Semakin ke selatan Anda, semakin condong ke utara parabola ini. Itu ya. Jadi ada dua tadi.
arah, kemudian kemiringan utara selatan, arah utara selatan dan kemiringan utara selatan. Setelah didapat kemiringannya, ini ada hitung-hitungannya ya, ribet. Jadi praktek saja, tak usah pusing dengan hitung-hitungannya, tak usah pusing dengan istilahnya. Yang perlu diperhatikan pertama, arahnya dulu, kemudian kemiringannya, oke? Kemudian untuk pemasangan LNB, perhatikan. LNB ini ada tanda nolnya, itu harus menghadap ke timur atau ke barat. Nol LNB ini ya, itu harus sejajar khatulistiwa. Kemudian kedalaman LNB saya menggunakan parabola jaring 6 feet, pakai saja 38 di sini untuk kedalaman, jangan miring. Untuk kedalaman LNB ini sebenarnya ada hitung-hitungannya, cuma pakai saja yang umum 38 untuk jaring 6 feet ini. Nanti kalau mau memaksimalkan sinyal bisa dinaikkan atau diturunkan sedikit, tapi untuk sementara pakai saja setelan yang 38. Kemudian yang penting lagi, LNB ini harus tegak lurus. Ini benar-benar mengarah ke pusat parabola sini. Ini ya, pemasangan LNB harus mengarah ke pusat parabola. Jadi dibuat lurus. Ini mengarah ke pusat. Jangan miring. 0 derajatnya benar-benar ke timur atau ke barat. Sekarang ini posisi parabola sedang diarahkan ke timur. Saya menghadap ke parabola. Jadi posisi nolnya ini menghadap ke bawah. Seperti itu ya. Nah, jika settingan parabola sudah benar, maka untuk trackingnya itu biar anak kecil boleh. Kita buktikan. Senjata Yosua ke Putri Chandrawati ini apa sebenarnya maksud dari pertanyaan hakim ini? Tapi kita tahan dulu Kang Asep, karena kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda breaking news Metro TV masih akan hadir untuk Anda, tetaplah bersama kami. Oke. Pengalaman 70 tahun mengolah herbal dengan varian produk yang paling. Inovasi terbaru, tolak angin Soft Capsule. Kami percaya sudah muncul. Kalau masuk angin, Orang pintar minum tolak angin. lebih untung beli langsung di...ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี10 เท่าเผยผิวดิวอี้ดูกระจ่างใสฉ่ำโกลว์ใน5 วันมีสูตรกลางวันและกลางคืนลองเลยลุยเลยพี่แบงค์เช้านี้ต้องเติมวิตามิวเติมประโยชน์ที่โปรตีน Semudah itu kan? ชื่อมาเต็มลุย Cut ทุกเช้ากับวิตามิว Cut